Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah Sibuan, NIM 0201191023. Saya dari jurusan Hukum Keluarga Islam 5A. Di sini saya dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara. Di sini tujuan saya adalah untuk menyampaikan materi untuk memenuhi tugas mata kuliah mediasi, di mana judul materi yang akan saya sampaikan adalah prinsip-prinsip mediasi dalam Al-Quran. Sebelumnya, tak enak saya sendiri yang memperkenalkan diri. Saya ingin memperkenalkan yang jadi audiens saya. Sebelumnya saya serahkan kepada adik-adik sekalian. Perkenalkan, nama saya Rizka Lusinadia. Dan saya Selvia. Baik, terima kasih kepada adik-adik sekalian yang telah memperkenalkan dirinya dan sudah menjadi audiens saya pada pagi hari ini. Baik, langsung saja saya akan menyampaikan materi tentang prinsip-prinsip mediasi dalam Al-Quran. Pertama, 3 poin penting yang akan saya sampaikan. Pertama yaitu tentang pengertian. Yang kedua adalah tentang mediasi menurut hukum Islam. Dan yang kedua adalah prinsip-prinsip dasar mediasi. Langsung saja ke poin pertama. Poin pertama adalah tentang pengertian mediasi. Mediasi berasal dari bahasa Latin yang artinya berasal dari kata bahasa Latin mediare yang artinya di tengah. Berada di tengah artinya orang yang menyelesaikan sengketa harus berada di tengah-tengah orang yang bersengketa. Dari makna itu dapat disimpulkan, dari makna itu memunculkan bahwa peran orang ketiga atau mediator yang menyelesaikan persengketaan tersebut harus berada di tengah untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh para pihak. Pengertian yang lain, mediasi adalah suatu proses pengambilan keputusan di mana para pihak dibantu oleh mediator untuk mencapai tujuan yang memuaskan antara para pihak. Dan dari pengertian itu dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah proses yang menjembatani antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai tujuan dengan kesepakatan mereka sendiri yang dibantu oleh mediator untuk mencari jalan keluar atau membantu proses penyelesaian atau alternatif penyelesaian masalah mereka. Dan masuk ke poin kedua, yaitu tentang mediasi menurut hukum Islam. Mediasi menurut proses penyelesaian sengketa menurut Al-Quran dan hadis menawarkan bahwa ada 2 proses penyelesaian. Yang pertama, proses penyelesaian secara pembuktian secara hukum, dan yang kedua adalah proses perdamaian. Pembuktian secara hukum memungkinkan tidak akan memuaskan para pihak. Kenapa? Karena pasti ada kelemahan di antara salah satu pihak, bahwa mereka ada kelemahan dalam menyediakan alat bukti gitu. Dan yang kedua adalah maka dari itu Al-Quran dan hadis menawarkan adanya perdamaian dan hakam. Perdamaian atau islah dan hakam. Perdamaian atau islah fokus kepada perselisihan, umpamanya dalam permasalahan ekonomi bisnis ataupun permasalahan non ekonomi bisnis. Dan hakam adalah proses penyelesaian perselisihan, di mana perselisihan yang diselesaikan itu adalah tentang perselisihan yang terjadi di antara suami dan istri. Oke, langsung saja ke poin selanjutnya, yaitu tentang prinsip-prinsip dasar mediasi. Prinsip-prinsip dasar mediasi itu ada 5. Yang pertama adalah prinsip kerahasiaan. Yang kedua adalah prinsip sukarela, dan yang ketiga adalah prinsip pemberdayaan. Yang ketiga adalah prinsip netralitas, dan yang ketiga adalah prinsip pengambilan keputusan yang unik. Saya akan jelaskan prinsip yang pertama, prinsip kerahasiaan, di mana artinya kerahasiaan di sini bahwa orang yang melakukan mediasi itu, orang yang datang untuk bermediasi itu orang itu saja, tidak ada campur orang yang lain. Dan yang kedua, sukarela. Dia yang melakukan sukarela
dia yang melakukan mediasi, datang ke datang ke tempat untuk bermediasi dengan sukarela tanpa ada paksaan dari orang lain. Dan yang ketiga ada prinsip pemberdayaan. Maksudnya prinsip pemberdayaan ini bahwa dia percaya dia bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara yang ada dalam dirinya gitu. Dan yang keempat adalah prinsip netralitas. Prinsip netralitas ini harus dimiliki oleh mediator atau penengah antara perselisihan yang terjadi. Dan yang ketiga adalah dan yang terakhir adalah dari prinsip pengambilan keputusan yang unik. Dari proses mediasi ini dapat terambil atau akan terciptanya pengambilan keputusan yang unik. Dan yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip mediasi dalam Al-Quran itu ada 7. Yang pertama, perwujudan perdamaian. Dan yang kedua adalah tolong skip ya. Selanjutnya adalah tentang prinsip-prinsip mediasi dalam Al-Quran. Prinsip yang pertama adalah prinsip perwujudan keadilan. Keadilan adalah salah satu pokok ajaran agama Islam. Keadilan itu Islam telah memberikan rasa keadilan itu pada orang yang lemah dan orang yang tinggi. Jadi semua mendapat keadilan, tidak ada yang membeda-bedakannya. Dan yang prinsip yang kedua adalah prinsip kesamaan, bahwa Islam tidak memandang seseorang itu mulia atau istimewa karena ras, suku atau etnisnya, tapi Islam memiliki 2 penilaian karakter seseorang itu dipandang mulia, yaitu yang pertama iman, dan yang kedua adalah amal solehnya. Dan prinsip yang ketiga adalah perwujudan damai. Dalam penyelesaian sengketa, komunikasi adalah salah satu cara untuk mewujudkan perdamaian tersebut, yaitu dengan komunikasi langsung supaya cepat prosesnya dan tidak menggunakan banyak biaya. Dan prinsip yang ketiga adalah kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi dapat memunculkan kompromi dengan rasa keadilan. Dan prinsip yang kelima adalah prinsip saling memaafkan. Islam sangat menghargai orang yang memaafkan, sangat menghargai itu. Dan seseorang yang memberi maaf pada seseorang akan menyadarkan seseorang atas kekeliruannya kepada seseorang. Dan prinsip yang ketiga adalah perlibatan tanggung jawab atas individu. Maksudnya adalah bahwa segala tindakan apa yang kita lakukan itu adalah tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab orang lain. Dan yang prinsip yang terakhir adalah prinsip adanya sifat sabar, bahwa kita harus memiliki sifat sabar dalam menyelesaikan semua persengketaan tersebut. Dan dapat disimpulkan dari pembahasan yang Kak sampaikan, yang pertama pengertian mediasi itu sendiri adalah proses penyelesaian masalah yang dibantu oleh mediator untuk mencapai keputusan yang disepakati oleh para pihak. Dan prinsip mediasi itu prinsip-prinsip dasar mediasi itu ada 5. Yang pertama adalah prinsip kesamaan, yang kedua adalah prinsip kerahasiaan, yang ketiga adalah prinsip pemberdayaan, yang keempat prinsip netralitas, dan yang terakhir adalah prinsip solusi yang menarik, yang unik. Dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Quran ada 7. Yang pertama perwujudan keadilan, yang ketiga adalah adanya kesamaan, dan yang ketiga adalah perwujudan damai, yang keempat adalah inovasi dan kreativitas, dan yang kelima adalah sifat memaafkan, dan yang keenam itu tanggung jawab individu, dan yang terakhir adalah sikap sabar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita.
Apabila ada kata-kata saya yang salah, datangnya dari saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.